Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini atau subuh hari ini kita bisa kembali hadir di masjid kita, Masjid Syuhada, ya, untuk subuh berjamaah, dan kita lanjutkan setiap Sabtu kita bicara buku Islam, ya. Dan pada kesempatan subuh hari ini izinkan melanjutkan, ya, diskusi kita atau pembahasan kita akan sebuah buku yang berjudul Alam Al-Barzakh, ya, yang saya sebut kemarin sebagai hadiah dari Qatar, ya. Bapak dan Ibu sekalian, buku ini memuat sekitar 76 pertanyaan tentang alam barzakh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Az-Zaini, kemudian diberi pengantar oleh Syekh Abdul Wahid Abdul Salam Bali, ya, salah seorang ulama yang takhasusnya bagian alam gaib, ya. Kemudian juga ada ulama dari Qatar, Syekh Muhammad Yusri Ibrahim, ya. Pekan kemarin atau maaf sebelumnya, ya, buku ini sebenarnya ingin meluruskan pemahaman banyak orang, ya, bahwa yang namanya alam barzakh itu cuma alam kubur, ya. Sesungguhnya alam barzakh itu adalah alam yang sangat panjang dan lebih panjang dari kehidupan kita di dunia, ya. Dia adalah alam yang hidup, alam yang berkegiatan, ya. Ya, karena itu perlu kita mengetahui tentang masa depan kita semua, ya, karena kita akan memasuki, ya, setelah di dunia ini, dan itu tidak lama kita akan memasuki alam yang lain yang disebut dengan alam barzakh, ya. Dan ini yang Allah sebut di dalam Al-Quran, ya, wa min waraihim barzakhun la yub'atsun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka itu ada alam barzakh, ya, sampai pada masa nanti dibangkitkan kembali. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mengikuti pola penulis buku ini, ya, membuat sebuah tanya jawab, kemudian membuat sebuah pertanyaan, kemudian dijawab, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pada pertanyaan kedua beliau berkata, apakah keimanan kita kepada alam barzakh itu bagian dari kita beriman kepada hari akhir, ya, karena salah satu ciri khas atau rukun iman itu adalah beriman kepada hari akhir. Maka turunan dari beriman kepada alam barzakh itu adalah beriman kepada alam gaib. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, disebutkan juga oleh Al-Albani sebagai hadis sahih. Nabi bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu merupakan tingkat pertama, ya, atau tingkat pertama seseorang memasuki alam barzakh. Jadi detik ketika orang sudah sakaratul maut, meninggal, pada saat itu dia sedang memasuki alam barzakh, ya. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau dia selamat dari kuburan itu atau dikubur itu, maka selanjutnya akan jadi mudah, ya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau di alam kubur itu seseorang akan sulit, maka perjalanan selanjutnya akan sulit. Ya, jadi
standar untuk melihat orang selamat atau tidak, itu di alam kubur. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan ketiga, ya, apakah yang namanya kubur itu sama dengan alam barzakh? Ya. Ya, tentu seperti yang kita sampaikan tadi, sesuatu yang berbeda. Kubur itu adalah bagian dari alam barzakh. Alam barzakh itu, Bapak dan Ibu sekalian, luas sekali. Waktunya juga panjang. Dan salah satu nikmat besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pernah diberi kesempatan untuk masuk ke alam barzakh ini. Ya, walaupun beliau di dunia, tapi pernah ditampakkan beberapa peristiwa tentang alam barzakh, dan itu sebagiannya diceritakan kepada manusia. Ya, perhatikan misalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minal insani syai'un illa yabla." Nanti kalau manusia dikuburkan itu, segala sesuatu akan binasa. Badannya semua akan hancur. Ya. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Ya. Bapak tahu nanti tulang yang akan tidak hancur dari diri kita. Ya. Wa huwa ajbudz dzanab. Dia adalah tulang ekor kita. Tulang ekor itu ada di bagian belakang ini. Itu satu-satunya tulang yang tidak akan hancur. Ya, kemarin saya coba-coba apa kehebatan dari tulang ekor itu. Dia sangat kuat dengan gangguan-gangguan zat-zat lain. Ya, tulang-tulang yang lain juga kuat, tapi yang paling kuat adalah tulang ekor itu. Ya, dalam bahasa hadis disebut dengan ajabudz dzanab. Ya, kata Nabi SAW, wa minhu yuraqqabul khalqu yaumal qiyamah. Nantinya manusia akan dirakit dari situ kembali pada hari kiamat. Kalau 1-2 hari kita menguburkan jenazah, mungkin tulang-tulangnya masih kuat. Ya. Tapi perhatikan sahabat kita, orang tua kita, nenek moyang kita yang sudah meninggal ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Ya kan? Apa yang akan tersisa? Ya. Misalnya sampai hari ini misalnya Nabi Adam atau siapa keturunan Nabi Adam? Ya, nabi-nabi. Mereka sekarang masih berada di alam barzakh semua. Belum ada yang berpindah. Ya, menunggu kita lah ya, gitu ya. 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 Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata, kenapa banyak orang lebih mengenal alam kubur daripada alam barzakh. Ya. Kan kadang-kadang kalau kita alam barzakh itu kayaknya jauh sekali gitu. Tapi yang lebih dikenal dengan alam kubur, ya. Salah satu alasan logis yang beliau sampaikan bahwa karena rata-rata manusia ketika meninggal dunia itu dikuburkan. Sehingga seringkali mereka melihat orang dikuburkan setiap hari, maka tidak salah kalau sering mereka menyebut dengan alam kubur. Ya. Nah, karena istilah itu yang mereka lihat, maka itu yang terjadi. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ada orang-orang yang meninggal tidak masuk ke alam kubur. Ya kan? Seperti misalnya orang yang diterkam binatang serigala atau binatang-binatang buas. Dia masuk ke hutan atau di rumah atau di mana saja, di lingkar ular, seperti di Sulawesi itu kan, ada orang yang masuk pergi ke belakang kebunnya di kelapa sawit yang dulu hutan, tiba-tiba dililit ular. Ya, badannya masuk ke dalam semua. Ya kan? Ya, ternyata setelah dilihat sisa-sisa rumput yang tumbang,
karena ada semacam perkelahian sebelumnya. Ya. Tapi coba perhatikan, orang-orang seperti itu banyak, ya, dan itu tidak dikuburkan. Kemana dia masuk? Dia masuk ke alam barzakh. Ya. Kemudian ada juga orang yang dimakan ikan, ikan orang-orang yang tenggelam, ya, itu kan tidak dikuburkan. Ada juga orang-orang yang tiba-tiba jalan kena bom, hancur berkeping-keping, ya kan? Nah, kalau saya kira ini banyak. Tapi kemana mereka, Bapak dan Ibu? Tidak dikuburkan, ya. Mereka masuk ke alam barzakh. Kemudian juga ada, ya, kalau ditabrak burung sih enggak ya, tetap hidup ya. Karena teman saya cerita pernah ditabrak burung, dia apa namanya, burungnya yang terlempar ya. Ada juga orang-orang yang mati di atas udara, ya. Ada orang-orang yang mati di atas tanah, seperti di Turki kan, dan tempat-tempat lain. Kalau kita bertanya, apa mereka semua masuk ke alam kubur, kita kuburkan secara ritual? Tidak, ya. Tapi jawaban ini semua, ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke sebuah alam yang namanya alam barzakh. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Bagaimana cara kita memahami atau mengetahui atau sumber pengetahuan kita tentang alam barzakh itu? Ya. Tentu kita tidak bisa mendengar teori, analisa, pandangan orang ya tentang alam barzakh itu. Satu-satunya sumber yang bisa kita percaya kalau kita Islam, umat Islam, adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah pernah menyebut dirinya sebagai Alimul Ghaibi Wasyahada. Ya, Allah itu adalah Zat atau Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Ya, semua alam gaib Dia ngerti. Kemudian alam asy-syahadah. Alam gaib itu yang tidak terlihat oleh kita. Itu banyak sekali. Ya. Di masjid kita ini syuhada, ada kita, ada jin juga, ada malaikat yang hadir. Cuman kita tidak lihat. Ya kan, di bawah tanah ini banyak suara. Ya, di atas langit itu banyak suara. Ya, yang itu Allah Maha mengetahui detailnya. Ya. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita bahwa suara-suara itu diredam. Ya. Coba kalau lagi ngaji gini suara itu terdengar semua. Lagi makan nasi uduk nggak khusyuk ya kan? Nggak bisa masuk. Bagaimana suara-suara mayit di dalam itu semua ditampakkan keluar. Ya kan? Nah, salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah seperti itu kepada kita. Dan Allah Maha mengetahui. Allah juga mengatakan wasyahada. Ya, Allah Maha mengetahui hal yang nampak. Ya. Kalau kita ini coba kita lihat orang kadang cuman ubannya kan. Oh, sudah putih rambutnya. Tapi pernah kita hitung berapa jumlahnya? Kita tidak tahu, cuman kita lihat yang nampak-nampak saja. Ya, yang satu helai itu pun ukurannya berapa? Berapa timbangannya? Berapa usianya di kepala kita? Nampak, tapi Allah Maha mengetahui. Ya. Nah, apalagi karena Allah itu Maha mengetahui perkara-perkara gaib, maka ilmu tentang alam gaib itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ilmu tentang gaib ini Allah kemudian sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disampaikan, maka informasi tentang alam gaib itu termasuk alam barzakh itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi rujukan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, berkenaan dengan alam gaib itu, penulis membagi dua alam gaib itu. Yang pertama ada alam gaib yang bisa diketahui oleh manusia berdasarkan pengetahuan. Ya. Semakin luas pengetahuannya, dia semakin mengerti tentang alam gaib. Ya. Tentang misalnya apa benda-benda di langit, di bawah tanah, itu kan semua ada ilmunya kalau orang mau belajar kan. Nah, jadi ini yang Allah maksud di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina
fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Dalam surat Al-Fussilat 53 bahwa kami Allah akan memperlihatkan kepada mereka sebagian kebesaran-kebesaran kami di afaq, di alam semesta. Ya, wa fi anfusihim, dan juga kebesaran dalam diri-diri mereka. Nah, bagaimana cara Allah memperlihatkan? Nah, dikasih ruang-ruang penelitian, ruang-ruang ilmunya, dan itu masing-masing ada orangnya. Tapi ada ilmu gaib yang kedua, yang itu kita tidak punya sumber informasi kecuali dari Allah dan Rasulnya. Dan salah satu ilmu alam itu adalah alam tentang alam barzakh. Jadi tidak boleh orang datang itu sebagai ahli nujum misalnya mengatakan sudah melihat ini, melihat itu, lantas kita percaya, ya kan? Nah, saya kira begitu cara memahami tentang alam gaib itu, bahwa kesimpulannya dia bersumber dari Allah dan Rasulnya. Karena alam gaib tadi itu, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu bagian dari sifat-sifat orang bertakwa, ya. Jadi jangan menjadi orang yang percaya masa lalu dan hari ini saja. Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah perawi tentang masa depan. Dia berbicara tentang masa depan. Makanya dia jadi pegangan, ya. Allah berfirman, hudan lil muttaqin. Ya, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian setelahnya Allah berkata, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, salah satu ciri khas orang yang bertakwa itu adalah orang yang berkeyakinan akan adanya perkara-perkara gaib. Ya. Ada pertanyaan kelima yang penulis bahas, tapi saya kira tidak terlalu tapi saya sampaikan. Dia beliau mengatakan, apakah wahyu atau Al-Quran itu satu-satunya sumber yang bisa kita pakai untuk berbicara tentang alam barzakh, ya? Karena pertanyaan ini saya mengerti karena banyak orang yang tidak mau lagi menerima hadis sebagai sumber alam barzakh. Ya, mereka itu cuma percaya mana Qurannya. Kalau sudah hadis nggak mau terima. Ya, nah, karena Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali di dalam Al-Quran itu kita temukan Allah menyatukan, menguatkan perkataannya dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Nabi itu tidak berucap berdasarkan hawa nafsunya, tapi dia berucap itu berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada, ya, termasuk alam barzakh. Jadi beliau tidak ngarang, ya kan? Nah, saya kira satu ayat ini sudah cukup mewakili dari pertanyaan itu. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis pernah berkata, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Saya itu pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Nah, setelah beliau berkata wa mithlahu ma'ahu, dan seumpama dengannya. Para sahabat berkata yang seumpama dengannya adalah hadis-hadis beliau. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-6. Apakah Al-Qur'an itu berbicara tentang nikmat kubur atau nikmat barzakh, ya, lebih jelasnya, dan azab-azabnya? Jadi apakah kalau kita baca Al-Quran, itu Al-Quran pernah berbicara tentang azab kubur dan nikmat kubur atau nikmat alam barzakh, ya? Di dalam buku ini, ya, penulis menurunkan atau menyebutkan 4 dalil, 4 ayat Al-Quran, ya, yang para ulama mengatakan jelas-jelas itu berbicara tentang nikmat dan azab alam barzakh, ya. Satunya kemarin saya sudah cerita, tapi nggak apa-apa saya ulang supaya lengkap, ya. Salah satunya adalah firman Allah, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan pernah mengira bahwa orang yang mati itu orang yang mati.
Ya, mereka itu, jangan pernah mengira bahwa orang yang berjuang di jalan Allah itu mereka mati. Ya, bahkan mereka hidup. Perhatikan kata-kata itu, Pak. Jangan menyangka bahwa orang yang berjuang di jalan itu mati. Sesungguhnya mereka hidup. Kata hidup di sini itu adalah alam barzah. Ya. Karena sebab turunnya ayat ini, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, suatu hari Nabi pernah ada di wilayah Uhud. Ya. Perang sudah terjadi, para sahabat sudah banyak yang meninggal. Ya. Kemudian Nabi di tengah-tengah para sahabat yang masih hidup berkata, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin." Ketika sahabat-sahabat kalian terkena musibah, wafat di perang Uhud itu, ya, Allah menjadikan roh-roh mereka, ya, jadi diangkat roh-roh mereka itu berada di dalam apa namanya? Apa sih burungnya, apa namanya itu? Di dalam hati-hati burung, di apa? Saya lupa istilahnya itu. Di dalam burung lah, di dalam hati burung, ya. Taridu anharal jannah. Jadi roh itu diberikan kesempatan untuk meminum air-air dari surga. Nah, tidak masuk akal nih kan? Jadi Allah bawa roh-roh itu menuju surga. Apa yang mereka lakukan roh-roh itu, Bapak dan Ibu sekalian? Mereka makan buah-buah di surga. Mereka minum, mereka kemana mereka suka. Merasa nyaman di wilayah itu. Ya. Kemudian roh-roh itu berkata kepada Allah. Dan semuanya bisa kan? Ya laita ikhwanana ya'lamuna bima sana'allahu lana. Ya Rabb, sekiranya nikmat-nikmat seperti ini diketahui juga oleh para pejuang yang belum mati. Itu kan banyak kan pejuang agama itu. Supaya mereka kalau tahu begini mereka tambah semangat. Ya. Kata Allah, ana uballigukum ankum. Saya akan nyatakan tentang itu dalam satu ayat. Saya akan sampaikan berita ini, ya, kepada mereka itu dalam satu ayat. Makanya perhatikan ayatnya turun. Ya. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Ya. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah mereka diberi rezeki, dikasih hidup. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan yang dimaksud di sini adalah alam barzah, bukan surga dan neraka. Karena mati itu adalah peristiwa alam barzah setelah itu. Jadi ayat ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa Al-Quran itu berbicara tentang azab dan nikmat alam barzah. Kalau ini berbicara tentang nikmat. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ayat yang di dalam Al-Quran itu mengutip surat Ghafir ayat 45. Ya, awal 45-46. Saya langsung bacakan. An-naru yu'raduna wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab. Akan diliputkan kepada Fir'aun itu siksa yang pedih. Bagaimana bentuk siksa itu? Allah menggambarkan setelahnya, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiyah. Ketika dia berada di alam barzakh, Fir'aun itu ditampakkan di hadapannya api neraka siang dan malam. Nah, orang-orang yang sejenis Fir'aun ini kira-kira begitu masa depannya. Ya, penguasa zolim, penguasa yang berbuat kemusyrikan, nasibnya mirip-mirip. Ya. Wa yaumal qiyamati, perhatikan, dan pada hari kiamat nanti, berarti dia berbicara tentang alam barzah. Ya, dikatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab.
akan dikatakan dulu itu baru mukaddimanya, kira-kira begitu. Nah, sekarang masuklah kepada siksa yang lebih pedih. Ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang siksa alam barzakh untuk tingkat para penguasa zalim. Jadi betapa siksanya orang, ya. Kalau dia belum memasuki sesuatu, tapi sudah diberitakan buruk. Ya, kita aja nih berita anak sakit, berita anak tersiksa kan? Bagaimana kalau diperlihatkan hal-hal yang seperti itu? Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tadi berbicara tentang azab alam barzakh, ya. Nah, ini ada dalil yang ketiga, ya. Mohon maaf, bisa bersabar apa? Saya mengikuti pola buku masalahnya, ya. Agak-agak serius, ya. Pernah nggak kita mendengar ayat bunyinya begini, ya? Allah itu akan menguatkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kuat. Yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirati, dan di alam akhirat. Para sahabat, Bapak dan Ibu sekalian, memahami ayat ini. Ini terjadinya di alam kubur. Ya. Nabi ketika menafsirkan ayat ini berkata begini. Idza uqidal mu'minu fi qabrihi, apabila seorang mukmin sudah didudukkan di dalam kuburnya, utia, dia didatangi oleh malaikat. Kemudian dia diminta persaksian, ya, atas atas Allah sebagai ilah. Kemudian Nabi sebagai Rasul, ya kan? Ini kan tidak bisa kita rekayasa dan siasati, tidak hafal dari dunia kan? Hafal di dunia nanti di dalam kubur gampang. Nggak begitu ceritanya. Ya. Nah, kepada saat itu orang-orang beriman yang punya akidah yang kuat, ya. Dan mudah-mudahan kita semua juga berada di situ. Allah berkata tentang mereka, Allah akan menguatkan, mengokohkan ucapan mereka. Jadi dia terbimbing dengan sendirinya. Ya, jadi tidak perlu kita hafal-hafalin dari nanti kalau sudah mati hilang semua, otak kita nggak berjalan, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalil yang ketiga dalam Al-Quran. Dalil yang keempat dalam surat Toha ayat 124, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang menjauh dari peringatan-peringatanku, maka pada akhirnya dia nanti akan menghadapi kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka di situ adalah himpitan kubur. Para sahabat menafsirkan seperti itu. Dia adalah himpitan kubur, ya. Bahkan Nabi berkata, apakah kalian tahu ayat ini turun untuk siapa? Ya. Kata Nabi, para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengerti. Kemudian kata Nabi, azabul kafiri fi qabrihi. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah siksa kuburan bagi orang-orang kafir nanti di kuburannya. Jadi kalau baca ayat ini, ya saya sering dengar memang dia penjelasannya agak luas. Tapi Nabi secara khusus menafsirkan bahwa ayat ini sebenarnya berbicara tentang azab kubur bagi orang-orang kafir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalil yang kelima dalam surat Tur ayat 45. Perhatikan, ya. Wa inna lilladzina dzalamu adzaban duna dzalika. Bagi orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan azab sebelum azab. Saya kira itu bahasa paling menarik, ya. Tidak mungkin orang itu diazab dua kali, dibagi-bagi. Nah, pada azab yang pertama itulah yang dimaksud dengan azab kubur. Ya. Dan itu saya kira menjadi tafsir dari Ibnu Abbas, ya, salah seorang mufassir
di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu 5 ayat kata penulis ini terang-terangan ya berbicara tentang azab kubur. Tapi ada ayat Bapak dan Ibu sekalian di dalam Al-Qur'an itu dia terpahami. Ya, dia dipahami bahwa dia berbicara tentang azab alam barzakh, ya. Contoh misalnya Allah berfirman, sanu'adzibuhum marratain, surat At-Taubah ayat 101. Ya. Kami akan siksa mereka 2 kali. Ya kan? Siksa 2 kali. Itu pemahaman yang paling kuat tentu dia di alam barzakh, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ketika Allah berbicara tentang Nabi Nuh, mimma ugriku faudkhilu nar. Ketika Nuh dan umatnya itu ditenggelamkan, dia dimasukkan ke dalam api. Sebagian para ulama memahami ini dari sisi bahasa. Kata fa dalam bahasa Arab itu mengandung pengertian adalah tindakan lanjutan yang tidak terputus. Dia tidak mengatakan ugriku udkhilu nara, tapi pakai fa. Ketika mereka ditenggelamkan, maka dimasukkan ke neraka. Kata neraka ya, kata api di dalam ayat ini adalah nar alam barzakh. Azab tentang alam barzakh. Ya. Jadi kalau baca ayat ini saya kira perlu kita hadirkan, oh ya itu dia berbicara tentang alam barzakh. Terpahami dari itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi Qur'annya. Sekarang kita berbicara tentang hadisnya. Apakah Nabi pernah berbicara tentang alam barzakh? Ya. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, insya Allah buku ini sedang terjemah. Bahkan saya sudah edit. Ya, saya sudah mengeditnya sampai salah 1-2 pekan selesai cetak. Nanti kalau cetak Bapak punya bisa pegang. Artinya sekarang tinggal mendengar saja. Nanti untuk rujukannya bisa Bapak punya, ya. Cari di toko mana aja. Nabi SAW bersabda, penulis menurunkan 3 dalil sahih tentang azab kubur, ya. Kata Nabi dengan sangat pendek dan sangat yakin beliau berkata, azabul qabri haqqun. Yang namanya azab kubur adalah sebuah kebenaran. Ya kan? Sebuah kebenaran. Ya. Hadis lain ya, Nabi berkata, sesungguhnya umat ini akan punah di kuburannya. Sesungguhnya umat ini akan punah di kuburan. Seandainya mereka tidak saling menguburkan. Seandainya manusia itu tidak saling menguburkan. Hari ini kuburin si fulan, besok dia dikuburkan. Seandainya tidak ada seperti itu, saya akan beritakan kepada mereka tentang apa yang saya dengar langsung dari kuburan itu. Dari hadis ini terpahami bahwa siksa kubur dan nikmat kubur itu jelas-jelas ada. Sebagiannya sudah Nabi sampaikan, tapi sebagian sebenarnya masih banyak, ya. Dan dalil yang ketiga, ya, kata penulisnya hadisnya puluhan, cuman beliau memilih 3, ya. Dan saya kira ini kita sering baca di dalam tahiyat kita. Kalau kita sholat, perhatikan salah satu permintaan besar kita itu adalah minta selamat dari azab kubur, ya. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, kenapa doa sebesar itu ditaruh di sholat? Karena dia adalah peristiwa besar. Dan semua orang akan melewati. Ya, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dari orang bakhil. Ya. Wa a'udzubika minal jubni. Aku berlindung dari jadi orang pengkhianat. Penakut, pengkhianat. Ya. Wa a'udzubika an turaddu ila ardhalil umur.
Aku juga berlindung engkau menjadikan saya berada di usia tua yang menghinakan. Ada orang tua, Pak, di masa tuanya dia mulia. Justru kemuliaannya pada ada tahapan tuanya. Nah, dia berlindung dari itu. Ya, mudah-mudahan kita semua ini ada di masa tua tapi mulia. Dan yang keempat, perhatikan, wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia dan fitnah atau siksa dari azab kubur. Ya, banyak orang itu yang sudah mati tapi meninggalkan fitnah. Banyak kan? Nah, saya kira nggak usah ceritain, pada ada senyum-senyum. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 menit lagi ya. Mohon maaf. Pertanyaan ke-8. Apakah nikmat alam barzah dan azabnya itu hanya khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu di luar Islam itu juga ada azab kuburnya? Ya. Pertanyaannya tidak. Azab ya, azab kubur itu dan nikmat kubur itu juga berlaku bagi umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tadi kita sampaikan, ya salah satunya adalah tentang Firaun. Firaun kan bukan muslim kan? Tapi Allah ceritakan bagaimana dia mendapatkan pemandangan api di depannya. Nah, berarti dia berbicara tentang umat yang lain atau generasi yang sebelum kita. Ya. Allah juga berbicara tentang siksa umat Nabi Nuh tadi yang saya sudah sampaikan. Nabi Nuh itu jauh sebelum kita. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabat, apakah kalian tidak mengetahui tentang seorang laki-laki Bani Israel, ya, ketika dia di dalam kubur itu dia disiksa karena dia ketika dia kencing itu kencing sembarangan. Ya, banyak juga orang di terminal begini, Pak, kencing sambil nulis nama, ya kan? Dia dia sekedar buang sampah aja jadi apa menghilangkan menyisakan jejak seni, ya. Kemudian kata Nabi SAW, fanahahum fa'udziba fi qabrihi. Orang itu, Bani Israel itu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dia diazab di kuburannya. Ya. Bahkan hadis keempat, jelas-jelas Nabi berkata, Yahudu tu'adzabu fi kuburihim. Orang-orang Yahudi itu disiksa dalam kuburannya. Ya. Satu lagi cerita yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Suatu hari Nabi pernah berada di kebun milik suku Bani Najjar, di mana di situ banyak orang Yahudi, banyak orang non-Muslim, ya. Ketika beliau melewati sebuah tanah, ternyata di situ ada 3, 4, 5 kuburan di wilayah itu. Ya. Nabi berkata, siapa yang mengetahui pemilik-pemilik kuburan ini? Maksudnya siapa mereka ini? Man ya'rifu ashab hadhil akbur. Ya. Ada seorang laki-laki yang datang menjelaskan, ya Rasul, ya, mereka itu orang-orang bukan Islam, tapi mati dalam kesyirikan. Nah, ini kan pengakuan orang tua di situ yang memang mengerti tentang sejarah orang-orang mati di situ. Ya. Kemudian Nabi berkata, hadis ini saya sudah sampaikan di awal, tapi lengkapnya adalah sesungguhnya umat itu akan punah di kuburannya. Seandainya kalian tidak saling menguburkan, saya akan sampaikan apa yang saya dengar dari apa yang saya dengar hari ini. Jadi Nabi itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya, karena dia Nabi, dia diberikan kesempatan untuk mendengar apa yang di dalam itu. Sebagiannya disampaikan kepada kita. Ini yang saya maksud tadi, kesempatan Nabi masuk ke alam barzakh. Ya.
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terakhir boleh ya? Pertanyaan terakhir. Nanti yang 60 kita belakangkan ya. Pertanyaan terakhir, apakah ada yang disebut dengan sakaratul maut? Apakah ada yang disebut dengan sakaratul maut? Pertanyaannya ada. Salah satu dalil kuat yang kita bisa mengerti adalah ketika Allah berbicara tentang sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu akan, perhatikan, za'iq, merasakan mati. Kenapa ayat itu tidak berkata kullu nafsin al-maut atau mata? Setiap nyawa mati. Tapi kenapa ada kata merasakan? Kata merasa berarti ada rasanya. Ada warnanya. Ya kan? Itu pemahaman bahasa yang, oh ya, kenapa dia tidak, setiap jiwa pasti merasakan mati. Berarti sakaratul maut itu ada rasanya. Bahkan kepada orang-orang yang mati pun tidak sakit, yang saya bilang tadi, di tanah, di udara, diterkam binatang buas pun merasakan sakaratul maut. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sakaratul maut ini ya merupakan amal terakhir orang-orang beriman. Jadi kalau Bapak mau nyari kita ini nanti kalau mati di dunia, apa amal terakhir kita? Sebagian ulama berkata ada dua. Ya, yang pertama, sakaratul maut kita itu bisa jadi pahala. Makanya sebagian tokoh-tokoh besar dalam Islam seperti Umar bin Abdul Aziz, dia tidak mau meminta kayak orang-orang banyak, Allahumma hawwin fi sakaratil, ya Allah mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Kata dia, saya tidak mau minta, karena itu adalah pahala terakhir saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jejak nanti akan karena dia dianggap pahala karena Nabi bersabda, setiap duri, setiap sakit yang mengenai seorang hamba, dia akan menjadi pahala. Sakaratul maut masuk dalam hadis itu. Yang kedua, nasihat yang pahala atau kebaikan yang kita tinggalkan setelah kita mati, tidak lama setelah kita mati, adalah nasihat kematian kita kepada orang banyak. Kita itu kalau mati, Bapak, dan dikumpulin orang kan, orang berkumpul. Dan orang melihat sesuatu pelajaran besar dari kematian kita. Dan pelajaran yang kita tinggalkan itu menjadi ilmu bermanfaat bagi kita. Ya, karena itu Adham Syarqawi, seorang penulis dari Palestina, ya, pernah bercerita tentang Abu Nawas. Abu Nawas itu katanya dulu punya tetangga yang baik, soleh, rajin, sholat apa-apa sedih, infak, ngasih yang baik. Ya, tapi ketika tetangganya mati, yang paling merasa tersentuh adalah Abu Nawas. Sambil dia berkata, wahai sahabatku, semua pelajaran yang kau sudah berikan itu bermanfaat. Tapi satu-satunya pelajaran yang sangat menyentuhku adalah saat kau mati. Ya, saat kau mati. Jadi pelajaran terakhir yang bisa kita sampaikan ke orang itu adalah pelajaran tentang, meninggalkan pelajaran tentang kematian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Allah berfirman, ya, waja'at sakratul mauti bil haqq. Akan datang yang namanya sakaratul maut itu dengan kebenaran. Ya kan? Allah berfirman tentang orang-orang kufur, walau taro ididz zalimuna fi gamaratil maut. Apakah kamu melihat orang-orang zalim itu dibanjiri, aku merasakan yang namanya sakaratul maut. Ya. Saat Nabi sakit keras, dia dikelilingi oleh dua orang. Yang pertama Aisyah, yang kedua adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman. Ya, dia bawa bawa siwak. Ya, tapi saat itu Nabi mengalami sakaratul maut. Ya, sampai dia berkata, Allahumma ar-rafiqil a'la. Ya Rab, aku ingin kembali kepada Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha lembut. Pilihan kata itu luar biasa. Ketika orang sakaratul maut dipilih Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha lembut. Ya,
Karena dengan kelembutan, dengan ketinggian Allah itu, seorang hamba bisa terpenuhi hak-haknya. Dia tidak memilih Allah yang pendendam, Allah yang maha bijak, tidak. Tapi pilihan kata yang lembut itu sangat cocok ya dipakai oleh orang-orang yang sakaratul maut. Nah, saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian 9 pertanyaan seputar buku ini. Insya Allah nanti kalau masih mau dengar, masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kita akan sampaikan, dan saya kira menjadi kebutuhan kita semua ya untuk mendengar. Waktu itu saya pernah bilang berita tentang alam barzah ini sebaiknya kita pelajari saat kita masih hidup, ya. Karena kalau kita sudah mati nggak ada waktu belajar, ya kan? Nah, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada atas penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan bisa disampaikan oleh jemaah. Jadi kami akan bacakan terlebih dahulu dari online. Ini ada dari Bapak yang menanyakan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan kebiasaan orang Islam yang biasanya tidak dikubur namun dibakar lalu akhirnya ada yang disimpan dicuci atau dikubur di laut? Apakah ada dalil untuk nasib manusia yang biasanya seperti ini? Tentu pada tema ini kita bisa berkata bahwa itulah kelebihan Islam. Dia memuliakan manusia itu pada saat dia hidup, bahkan pada saat dia mati. Ya, cara Islam memperlakukan jenazah itu adalah mulia. Makanya kata Nabi, memotong tulang seorang manusia itu sama dosanya ketika dia hidup maupun dia sudah mati. Orang mati itu tidak boleh dipotong tulangnya. Karena memotong tulangnya saat dia mati sama dia memotong tulangnya waktu dia hidup. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, perbedaan kita dengan umat yang lain itu ada pada bab jenazah. Perbedaan besar kita dengan umat yang lain itu ada pada bab jenazah. Bagaimana Islam itu sangat kuat, sangat terhormat memperlakukan orang-orang mati itu. Orang mati itu asalnya dari tanah. Dia dikembalikan kepada asalnya. Ya, itu kan mulia. Ya. Sebagian memang ada orang ya, kepercayaan orang dulu. Kalau kita baca hadis qudsi itu kan ada seseorang dari Bani Israel. Dia itu punya sehari-hari dia menguburkan mayat. Dia itu dalam bahasa Arab disebut apa ya? Syabbas atau apa gitu ya. Dia Syabbas itu adalah profesi memakamkan mayit sehari-hari. Ada orang kayak begitu pekerjaannya, Pak. Karena sehari-hari dia memakamkan mayat, dia kemudian takut nasibnya nanti mirip-mirip mereka nih. Karena itu dia berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati, saya jangan dikuburkan. Jenazah saya ini dibakar saja. Kemudian ditaruh di laut. Dengan ditaruh di laut itu saya tidak menghadap Allah. Saya terhindar dari siksa kubur. Logika yang dia bangun. Tapi logika yang dia bangun ini ada dasarnya bahwa dia takut. Ya. Ternyata Allah Maha berkuasa untuk merakit kembali. Setelah dirakit dia ditanya, kenapa kau lakukan itu semua? Dia jawab, al-khasyya ya Rabb. Aku melakukannya karena aku takut. Ya. Kata Allah, gara-gara takutmu itu engkau dimaafkan. Ya kan? Gara-gara takutmu itu engkau dimaafkan. Ya. Ya. Itu umat dulu. Tapi para ulama menggarisbawahi kata di situ bab tentang bagaimana orang bisa menghadirkan rasa takut itu. Ya. Orang-orang Jepang, orang-orang Hindu, orang-orang lain, saya kira punya ritual-ritual dalam memperlakukan jenazah. Tapi jenazah yang paling baik adalah jenazahnya umat Islam. Ya, Bapak Ibu tahu ketika orang berbicara tentang siapa ulama yang paling banyak dihadiri oleh orang yang sholat, itu ada 3 ulama besar.
Yang pertama adalah Imam Ibn Taimiyah, yang ketika dia meninggal dihadiri oleh ribuan orang. Pada saat itu belum ada WA. Orang saling mengundang itu susah, tapi datang sendiri. Ya, yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ya, yang ketiga adalah Syekh Abu A'la Al-Maududi, salah seorang tokoh pergerakan dari Pakistan. Bapak bisa search di Google, ya, search di Google betapa yang solatkan Syekh Abu A'la Al-Maududi itu satu lapangan besar, satu lapangan sepak bola. Ya, dan yang imamkan saat itu adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kemarin saya waktu ke Qatar, alhamdulillah pergi ke makamnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya. Di sana kan tidak ada nama, Pak. Jadi kalau kita cari kuburan itu agak-agak dalam tanda kutip nyasar juga, ya. Tinggal disebutkan angkanya. Itu angkanya saja yang Anda tahu. Itu. Ya. Nah, tapi termasuk dulu Presiden Pakistan, ya, Ziaul Haq itu, ya. Salah satu orang yang menghadiri sholat jenazahnya Abu A'la Al-Maududi itu. Tapi 3 sejarah tentang penguburan jenazah yang paling heboh besar itu adalah ulama itu. Nah, dan saya kira Bapak dan Ibu sekalian, kehadiran orang-orang itu untuk sholat itu juga nilai yang kita tidak temukan di agama-agama lain. Kalau kita pergi ke laut, pergi ke depan api, tidak ada orang hadir. Coba betapa indahnya orang jenazah itu kan, dimasukkan ke masjid, kemudian didoakan, disolatkan. Yang jenazahnya dapat kebaikan, yang sholat juga dapat. Saya kira salah satu syariat yang sangat indah. Ya, makanya itu tadi yang membedakan kita dengan umat lain itu ada pada pemberlakuan atau memperlakukan jenazah. Baik, ada lagi di antara bapak-bapak yang hadir di sini pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya Pak Andi. Pak Ustadz, kita mengetahui bahwa Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, nggak akan salah keputusannya. Tapi kenapa mesti ada Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab, ada hari penimbangan, ada hari audit, perhitungan. Kalau dari kubur aja sudah ada hukumannya begitu Pak Ustadz. Jadi saat dikubur sudah ada hukuman, tapi nanti ada audit lagi begitu. Jadi apa hikmah di balik itu? Terima kasih. Hikmah yang pertama bahwa alam semesta itu berproses. Ya, bahkan semua ada pos-posnya. Ya. Kalau Allah mau kita dari mati ini, dari hidup, surga atau neraka saja udah cukup. Kan bisa kan? Bisa. Pak Andi ini udah banyak sholat, udah surga udah jelas, ya kan? Contoh misalnya, mudah-mudahan Pak Andi ya. Ya, yang satu misalnya zalim, musyrik, berdosa, maksiat, udah jelas neraka. Ya. Tapi kan manusia juga butuh lihat pembuktian-pembuktian itu. Ya, di hadapan dia. Makanya salah satu hikmahnya kenapa ketika kita menghadap Allah itu satu-satu orang. Ya. Kalian menghadap kami furada. Kalian menghadap kami furada, satu-satu orang. Supaya betul detil. Nah, kata-kata furada itu kita ini tidak ada yang sama, Pak. Mulai dari cap jempol kita, aliran darah kita, sel-sel kita, anatomi itu tidak ada yang sama kan? Makanya harus dipertanggungjawabkan. Walaupun pada akhirnya, nah perhatikan ini ayat yang menarik. Pada akhirnya orang-orang kafir, orang-orang mukmin itu akan puas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selama ini di dunia mengatakan Allah itu tidak adil, zalim, masa saya lahir musyrik, saya lahir zalim, saya lahir sebagai penguasa, apa Allah tidak? Ya. Perhatikan, ya.
falamma qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdu lillahi rabbil alamin. Ketika dua kelompok itu dihisab oleh Allah, dimizankan oleh Allah, kedua-duanya berkata memang iya, keputusan Allah itu semuanya benar. Jadi orang kafir pun pada akhirnya akan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pada akhirnya dia akan terima. Dia cuma mengeluh di awal. Nah, jadi di dunia ini Bapak dan Ibu sekalian dihadirkan sebagai pembuktian. Karena awalnya semua kan Allah sudah tahu si A, si B masuk surga, masuk neraka itu semua dalam pengetahuan. Tapi kan manusia tidak. Dia perlu pembuktian. Nah, buktinya itu ditaruh di dunia. Ketika ditaruh di dunia, ternyata kamu memang betul ya, musyrik, maksiat, pendosa. Ya kan? Si ahli ibadah juga begitu. Ya kan? Nah, dunia itu darul ibtila. Wilayah pembuktian Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembuktian itu nanti juga diuji lagi. Ya kan? Pada akhirnya dua pihak itu menerima keputusan itu. Waqilal hamdu. Kedua-duanya berkata. Nah, kedua-duanya berkata itu orang kafir, orang mukmin. Ya kan? Mungkin hitungan-hitungan orang kafir tidak masuk akal. Firaun mungkin komplain, ya Rabb, saya pinginnya jadi orang kayak Nabi Muhammad kan. Nabi Musa pingin kayak Nabi Musa. Tapi perhatikan, kemarin panjang lebar di majelis ini saya sampaikan modal-modal kita untuk ke sana. Kita sudah dikasih fitrah. Firaun itu sebelum lahir dia fitrah. Iya kan? Dia tidak mungkin dia lahir tiba-tiba jadi Firaun. Enggak. Dia mengenal. Ya kan? Makanya ada tauhid rububiyahnya kan? Dia mengenal siapa pencipta saya. Nah, yang tidak dijalankan adalah tauhid uluhiyah dia. Dia tidak mau beribadah, kembang dan seterusnya. Tapi pada akhirnya Fir'aun nanti akan puas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berkata alhamdulillah. Ya kan? Ini yang Allah ulang dalam Al-Qur'an, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah itu tidak pernah zalim dengan siapapun. Cukup ya? Cukup. Baik, kami kira cukup. Jazakallah kepada Bapak Ustaz Yasir. Ini ada pertanyaan tapi terlambat, mohon maaf. Karena waktunya sudah habis. Kami juga mengundang Bapak-Bapak semua yang hadir di sini untuk nanti sama-sama kita ada ramah-ramah di belakang, dan jika ada waktu